Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Fathujana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paron, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bu Dini Indriani. Beliau guru kelas 3 di SDN Paron, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Indri sehat ya. Nah, baik Bu Indri, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah, nanti saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Indri lakukan di dalam kelas. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Indri lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Hal ini bertujuan agar Bu Indri lebih siap dan percaya diri nantinya ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang Ibu sampaikan itu lebih bermanfaat, kemudian lebih bersemangat lagi Bu Indri. Nah, Bu Indri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu berapa Bu ya? Bagaimana? Baik Bu Dina, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 4. Yang pertama, melalui video tentang perubahan energi, siswa dapat menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan benar secara mandiri. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang perubahan energi, siswa dapat menyampaikan kembali terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, nanti siswa dapat menemukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi dengan percaya diri. Itu Baik, jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Indri capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya? Apa area pengembangan yang ingin Bu Indri capai dan ingin Ibu Indri lakukan observasi? Untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu Dina. Yang pertama, pengetahuan untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi. Kemudian untuk PPKN-nya, mengidentifikasi kewajiban terkait perubahan energi. Kemudian untuk keterampilan muatan bahasa Indonesia, menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri. Kemudian untuk PPKN-nya, menemukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Gitu. Baik, jadi di sini Bu Indri area pengembangannya yang ingin dicapai ada 2 aspek ya Bu ya. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan yang kedua ada aspek keterampilan. Nah, Bu Indri, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran Bu Indri ya, mulai dari strategi yang akan digunakan nantinya, kemudian ada model pembelajarannya, dan dari metode pembelajaran yang akan Bu Indri sampaikan nanti di dalam kelas. Baik Bu Dina, untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan membentuk tugas kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian modelnya saya menggunakan model Student Teams Achievement Division. Kemudian metodenya saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan gitu. Iya, baik Bu Indri. Jadi rancangan yang akan Bu Indri terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian untuk model pembelajarannya tadi Bu Indri menggunakan model pembelajaran STAR. Dan untuk metodenya Bu Indri menggunakan metode tanya jawab, penugasan, dan berdiskusi kelompok. Benar ya Bu Indri? Nah, bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Bu Indri gunakan ketika pembelajaran di kelas? Nah, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan Kasih. ya.
Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan video diagram roda emosi kucing, kemudian papan emosi, video perubahan energi, video lagu bangun tidur, dan LKPD. Baik, nah kira-kira Bu Indri akan melakukan pembelajaran itu kapan ya Bu? Seperti harinya kapan, kemudian jam keberapa, di kelas berapa Bu Indri? Pembelajaran tersebut akan saya praktekkan di kelas 3 pada hari Kamis jam ke-5 dan ke-6. Baik, berarti hari Kamis depan jam ke-5 sampai dengan jam ke-6 di kelas 3 ya Bu. Nah, saya juga akan datang ke kelas Bu Indri dan saya juga akan melakukan observasi kelas ya Bu ya. Nah, nanti saya akan melihat bagaimana jalannya pembelajaran yang Bu Indri lakukan. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran. Nah, Bu Indri nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran yang Bu Indri lakukan, kita bertemu lagi di sesi terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Namun kita tidak sendirian Bu Indri, nanti akan ada pengajar praktik saya juga yaitu Ibu Mirta Susanti. Nah, Bu Indri, kira-kira apa yang Bu Indri dapatkan setelah kita berbincang-bincang di percakapan pra-observasi ini? Setelah percakapan ini, saya mendapatkan gambaran model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan nanti, dan itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Indri atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Kamis depan ya Bu. Semoga Bu Indri sukses dalam melakukan pembelajaran. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.